Sudah saya bilang, saya tidak mau berdebat dengan kalian karena kalian tidak mengerti. Iya, karena kamu takut, tidak paham Bible, ya tidak mungkin berani. Bukan, karena saya menganggap kalian itu. Yang enggak, coba pendetamu panggil ke sini baru. Bukan, karena saya menganggap kalian itu tidak mengerti Alkitab. Oke, sekarang ayo gimana? Ayat apa lagi yang menduhankan Yesus? Ayo silakan. Kalian yang menyesatkan Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel debat virtual lintas agama dan berita seputar Islam. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice untuk perkembangan channel ini. Tentu saja channel Muslim Voice bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini jemaat gereja tidak terima Ustadz membongkar Bible, kitab sucinya umat Kristen, yang menyatakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan, Yesus itulah hanya hamba Tuhan. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Dengarkan saya, dengarkan pernyataan saya. Saya ulang bahasa Indonesia pelan-pelan ya kan. Buktikan dengan pernyataan ibu yang mengatakan umat Islam tidak paham Alkitab. Ibu membuktikan karena ibu sudah berani melontarkan pernyataan kepada orang Islam dengan mengatakan umat Islam, orang Islam tidak paham Alkitab. Apa buktinya dari pernyataan ibu buktinya, itu? Silakan dibuktikan. Oke, buktinya kalian itu cuma mengambil satu ayat, diambil satu ayat lagi dari sana, diambil dari satu ayat lagi dari sini. Ibu mau bukan begitu caranya membaca Alkitab. Dengar, bukan begitu caranya mengambil Alkitab. Jadi maunya apa gitu? Tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran kalian bisa begitu, diambil satu comot dari sana ayat ini, diambil satu comot dari sini, bisa. Kalau mau memahami Alkitab, dia harus baca berurutan dari ayat 1, 2, 3 sampai 30 sampai 40. Kenapa saya dimatikan? Ayo Jibril, silakan ayo Jibril. Iya, Bu. Jadi ibu maunya apa sih, Bu? Guru-guru saya lagi mau ngomong bentar. Iya, ibu jadi maunya apa sih, Bu? Saya mau tanya. Ada beberapa saya baca. Oke, di sini ada di sini ada ulama kita nih, ada Ustadz. Iya, saya ada baca beberapa terjemahan dari Al-Quran. Di sana Allah selalu menyebut nama kami. Kami. Di surat berapa tuh, Bu? Saya mau mengatakan di situ. Saya nggak mengerti surat apa saya. Ibu katanya mau nanya. Ibu mau nanya apa mau ngeyel, Bu? Mau nanya apa mau debat? Tapi dia diajak debat tadi nggak mau. Tapi nanya, dikasih nanya debat. Gimana sih? Aku bertanya. Ini mak siapa sih nih? Woi, ini yang ada di bawah. Tolong anaknya. Saya mau bertanya. Iya, udah tanya aja. Enggak, maka saya cuma satu kata aja saya mau bertanya. Iya, kami kan, arti kami kan. Di setiap ayat itu selalu dibilang kami. Itu arti kami itu apa? Itu aja mau saya tanya. Oke, siap. Ustadz apa? Monitor? Ya lanjut. Enggak, dia nanya soal kami dalam Al-Quran. Ustadz, silakan Ustadz. Oke, ini saya baru datang. Langsung, jadi gini. Maksudnya kami dalam Al-Quran, Allah kata kami itu ya. Iya. Setiap saya baca itu ada firman ini selalu selalu diawali dengan kami. Iya. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya itu kadang-kadang langsung nama Allah. Seperti penciptaan langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Kadang-kadang memakai domir itu kata ganti. Seperti kami, inna nahnu, kami yang menurunkan Al-Quran. Nah, ketika Allah menyebut dirinya kami, maka ada dua faedah. Pertama, menunjukkan dia itu kuasa. Yang kedua, lita'dimi. Lita'dimi itu kayak gini loh. Saya mengatakan ke Bang Jibril. Bang Jibril itu satu. Tapi saya mengatakan, antum mau kemana Jibril? Antum itu kan jamak. Padahal Jibril satu. Itu namanya lita'dimi. Ya. Yang kedua, kata-kata yang kuasa itu seperti gini. Bapak Jokowi itu kan presiden kuasa dia. Lalu misalnya di Jawa Timur ada gempa, bencana.
Dapat 3 hari Bapak Jokowi datang ke Jawa Timur. Maaf ya, kami terlambat menangani bencana. Padahal Bapak Jokowi satu, menandakan dia itu kuasa, gak harus dia yang datang. Bisa dia ngutus siapa? Ya, jadi kami dalam Al-Quran ketika Allah pakai domir inna, kami menunjukkan dia itu kuasa. Ini ada di kitab Ulumul Quran ya, keterangan kayak gini nih. Silakan. Oh, kalau dalam pikiran saya Jokowi itu mengatakan kami dia dengan menteri-menterinya. Karena tidak bisa si Jokowi itu membangun sesuatu. Jokowi itu ada berapa Bapak Jokowi? Ada berapa Bapak Jokowi? Pak Jokowi itu tidak pernah datang sendiri. Iya, ada berapa Bapak Jokowi? Dengar, Pak Jokowi tidak bisa bekerja sendiri. Dia selalu dengan menteri-menterinya. Bukan ketika walaupun kata kami itu bukan hanya, walaupun saya biasa bilang gitu, maaf ya, kami terlambat. Jadi kata itu litakdim itu penghormatan. Nggak bisa. Seperti itu. Kalau ini yang saya gitu. Kita kasih ini, saya tambah jawabannya Ustadku. Saya tambah supaya kau paham ya. Coba baca di Keluaran. Musa pun disebut Elohim atau Allah. Baca tuh, berarti berapa Tuhanmu? Musa pun disebut Elohim atau Allah. Baca, apa kau mau menyembah juga Musa? Keluaran 71 baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku akan mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Berapa Tuhan? Bukan itu benar, enggak. Gini. Kamu Di situ makanya nama sudah gini. bukan kami. Enggak gini loh. Kamu kan hanya Al-Quran kan? Nah sekarang Al-Quran itu ada ilmunya. Dan beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Seperti zat dengan zat, beda Indonesia dengan Arab. Kami, antum itu saya mengatakan ke Bang Jibril, Bang Jibril, antum mau kemana? Ini kan jamak. Apakah Bang Jibril itu banyak? Ya tidak satu, tapi lita'dimi. Gitu loh. Nah kamu samakan dengan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Arab punya faedah. Apa faedahnya? Ketika Tuhan mengatakan dirinya pakai domir inna, kami, maka faedahnya pertama litakdimi, 2 menunjukkan dia itu kuasa. Gak harus dia sendiri turun. Makanya ketika dia memberi Al-Quran, kami yang menjaga Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Kenapa memakai kami? Karena Tuhan memberi firman kepada manusia, Nabi Muhammad, Musa, tidak turun sendiri dia, tapi dia mengutus malaikat Jibril. Berarti kami di situ bukan cuma dia sendiri kan? Berarti sudah ikut dengan nabi-nabinya kan? Nah iya, Jibril sebagai utusan. Kalau Tuhan ya Allah satu, gimana? Tidak masuk akal saya. Tidak masuk akal karena kamu itu pikiran kamu. Itu dia, benar kan? Sekarang saya balikkan ke kalian bisa menjawab seperti itu. Tapi kalau kalian bertanya kepada kami, kan ada kitabnya. Kalian tidak bisa masuk akal. Disitulah harus didasari oleh sekarang saya nanya balik. Sekarang ini yang gampang. Didasari oleh iman. Kalian mengimani ini bukan iman karena ini bahasa Arab itu memang seperti itu. Nah sekarang kamu kan tadi mengatakan saya pengikut Yesus. Oke. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Dan Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Ayo jawab. Yesus memperkenalkan dirinya itu adalah sebagai anak Allah. Anak Allah, bukan Tuhan. Anak Allah, tetapi Yesus mengatakan saya dengan Bapakku adalah satu. Oke, aku dan mereka satu, aku dan Bapak satu, mereka juga satu. Apakah mereka juga Tuhan? Allah dan Bapa adalah satu. Ya jelas-jelas mereka Tuhan. Oke, sekarang saya bantah pakai 2 dalil. Dalam Yohanes 17:21, Yesus mereka satu. Yesus Bapa mereka satu. Juga di dalam Yohanes 14:24, aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Jadi yang satu di situ ada 3. Bapa, Yesus mereka satu. Apakah mereka juga Tuhan? Ya kan? Yesus mengatakan saya dengan Bapakku adalah satu. Terus mereka ya mereka karena udah lebih dari satu ya mereka.
Coba. Ya karena lebih dari satu ya mereka. Coba ini baca. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Mereka juga satu. Sama seperti aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Ada 3 di situ. Itu ketika manusia sudah diangkat ke surga bersama-sama dengan Bapa. Ketika sudah diangkat bersama-sama dengan Bapa. Sekarang saya nanya lagi. Di dunia ini. Kalau Yesus dan Bapa satu. Sekarang saya datang untuk menyelamatkan kamu supaya kamu Sudah gini. Yang kedua, aku dan Bapa satu berarti satu kan? Saya nanya sekarang. Menurut Yesus Bapaknya ada di mana? Yesus kan ada di bumi menurut Yesus. Nah pertanyaannya, Bapa ada di mana? Silakan jawab. Bapak Yesus itu dia ada di mana-mana. Berarti tidak satu dong. Tuhan itu dia bisa di mana-mana loh. Sekarang pakai dalil bahwa Bapa ada di mana-mana. Mana dalilnya? Silakan. Dalilnya ada di hati saya. Kok itu ada di hati saya. Sekarang dalilnya ada di hati ibu. Ini dalilnya angan-angan bu. Apa gimana nih? Itu buktinya bahwa Tuhan Allah itu ada di mana-mana. Sekarang saya tidak mau nanya ke kamu karena kamu tidak tahu apa-apa. Saya nanya ke Yesus. Yesus, Bapamu ada di mana? Bapakku di surga. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Jadi saya lebih percaya ke Yesus daripada ke kamu. Ustadz, ini datanya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan kita, berapa Tuhanmu sini kalau pakai kata kita? Nah Tuhan, nih kata kita. Tuhan itu Allah. Iya berapa? Ini pakai kata kita ini. Satu. Ya kenapa dia pakai kita? Kita itu jamak. Iya, karena dia ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diarahkan kemana-mana dulu. Jadi yang benar itu Tuhannya Kristen itu ada berapa? Satu. Siapa namanya? Bapak. Yesus bukan? Yesus. Berdua. Putra. Roh Kudus. Itu satu. Roh Kudus. Satu. Enggak, Roh Kudus Tuhan apa bukan? Roh Kudus itu diutus Tuhan. Berarti bukan Tuhan Roh Kudus itu. Kalau Yesus Tuhan apa bukan? Dalam sifatnya Yesus itu Tuhan apa bukan? Dalam sifatnya Allah itu ada 3. Silakan sebutkan. Pakai dalil. Hai Israel, Tuhan itu 3 pribadi. Silakan, mana dalilnya? Baptislah dia atas nama Bapa. Saya nanya baptis, Tuhan itu ada 1 atau 3? Itu dalilnya bahwa mereka satu. Satu gimana? Saya nanya. Tuhan itu satu. Siapa namanya tadi? Tuhan itu satu. Iya, siapa namanya? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Ya berarti ada 2. Roh Kudus Tuhan apa tidak? Karena Yesus sama Allah itu satu. Satu orang Yesus di dunia, Bapaknya di surga, kok ada dua pribadi ini? Ya, saya di sini, suara saya nyampe di situ, gimana? Berarti pribadi saya. Berarti Bapaknya Yesus ada di mana? Ya di surga. Ya berarti Yesus bukan Bapa. Udah saya bilang, suara saya ada di mana? Ada di situ nggak suara saya? Yang kedua, yang namanya suara saya ada Tuhan. di situ nggak? Yang namanya Tuhan itu kuasa. Yesus itu kuasa apa enggak? Kuasa dong, dia punya kuasa. Silakan sebutkan ayatnya bahwa Yesus kuasa. Nanti saya sebutkan ayatnya bahwa dia kuasa di langit dan di bumi sudah diberikan. Kuasanya dia di bumi apa? Kuasanya dia apa? Segala kuasa yang di bumi dan di langit sudah diberikan Bapa kepadaku. Itu kuasa. Ketika dia diberikan, apakah perbuatannya dari dirinya sendiri? Ketika dia berbuat, dia sebagai manusia. Enggak, saya nanya, apakah ketika dia berbuat apa-apa dari dirinya? Kan Tuhan dia dengan Bapa. Dia dengan Bapa. Dengan dia Bapa. sama-sama dengan Bapa. Aku dan Bapa sama-sama memberi kuasa. Gitu di mana? Yesus selalu bilang, aku mengatakan, aku ini, aku ini, aku itu. Itulah menandakannya bahwa dia itu Allah sendiri. Ketika dia mengatakan, aku mengatakan, apa yang dia katakan itu dari dirinya sendiri atau dari Tuhannya? Ketika dia mengatakan itu sebagai manusia, apa? Allah tetap ada di dalam diri dia. Ya silakan pakai dalil.
Pakai dalilnya itu tadi. Saya dengan Bapak adalah satu. Loh, kan mereka juga satu. Saya dengan Bapak. Ketika Yesus berbicara berarti Allah yang berbicara. Karena Yesus dan Allah adalah satu. Oke, berarti dia mendengar firman dari Bapak? Dia bukan mendengar, dia adalah firman. Oke, kenapa di dalam dalilnya banyak ayatnya itu? Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar? Gimana itu? Karena dia itu datang sebagai manusia. Iya, mendengar dari siapa? Mendengar dari siapa dia? Karena dia itu datang sebagai manusia, otomatis dia harus 100% menjadi manusia. Berarti Kristen mentuhankan manusia? Manusia, Yesus manusia 100% ketika iya, kan dia manusia lalu dituhankan oleh Kristen. Berarti Kristen mentuhankan Yesus manusia. bukan manusia seperti katanya kita. Manusia. Yesus bukan manusia seperti kita. Oke. Ya. Oke, jadi gelarnya Yesus apa lagi selain manusia? Dia bisa sesuai dengan apa yang manusia panggil. Termasuk seperti kalian bilang, kalian bahwa Yesus itu bahlul, kalian yang Yesus itu tolol, kalian sering seperti itu. Oke, yang namanya Tuhan kan memberi firman. Kalau utusan menerima firman, Yesus ini menerima apa tidak? Dia firmannya. Yesus sendiri adalah firman. Dia tidak menerima firman. Dia mengabarkan dirinya sendiri. Gini. Kalau Musa kan menerima firman dari Tuhan. Kalau Yesus menerima firman juga enggak? Dia firman. Menerima firman apa enggak? Dia firman. Berarti dia yang mengabarkan firman. Dia adalah firman itu sendiri. Dialah yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Firman telah menjadi daging. Pertanyaannya, menerima firman apa tidak? Dia firman, bagaimana dia menerima firman? Bagaimana dia menerima Oke, saya nanya ke Yesus. Yesus, kamu menerima firman apa enggak? Menerima tahta. Mana ayatnya? Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Dia menerima firman. Jadi kamu udah tahu apa-apa tentang Bible. Apa yang kamu sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Tapi kata ibu, enggak, wong dia itu firman sendiri. Nah, berarti kamu udah paham Bible. Enggak paham dia, kasihan. Jadi ya, izin ya Ustadz, dia bilang satu ini. Host, besar dulu sebentar sekali. Kita kasih otaknya dulu ini ibu ini. Host, besar dulu sebentar sekali, izin. Bun. Jadi kau bilang satu ya, enggak satu, tiga tetap tiga ini ya, tiga enggak boleh disatukan. Ini Yesus lagi dibaptis ya. Ini ada burung nih. Nah berpisah toh, Yesus burung, ini Bapak di atas ini, terdengar suara dari atas, dari langit, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Gak mungkin dihinakan disalib toh, tapi enggak kesalib ke penyalibannya. Pembaptisan ini Tuhanmu disucikan, dibersihkan dosa-dosanya Tuhanmu ya, disucikan oleh Yohanes Pembaptis. Manusia yang membersihkan dosa-dosa Tuhanmu disucikan, dibaptis. Ada Yesus, ada burung, ada Bapa. Jadi ini tiga ya, terpisah ini, nggak mungkin jadi satu ini. Terpisah ini, tiga pribadi terpisah. Ada Yesus, ini ada burung, bukan burungnya Yesus ya, beda. Ini burung merpati, ini Bapa. Tiga ya, udah lihat ya, terpisah. Itu doktrin Trinitas itu sisipan, bukan Alkitabiah, bukan Albibelia. Dia terpisah ya. Oke lanjut Ustaz. Ada burung merpati, ada Bapak. Jadi nggak menyatu ya, terpisah nih, nggak gabung. Maka disitulah dibutuhkan iman seseorang, dan disitulah Yesus menguji manusia. Dia bisa, manusia itu bisa nggak dia mengenal dia? Mengenal Allah itu. Itulah cara Allah memperkenalkan dirinya untuk manusia. Nggak ada terpisah toh. Itulah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui Yesus Kristus. Nah, ini nggak ada. Kita buktikan bahwa ini sisipan ya, pemahamanmu Trinitas sisipan. Jadi ini kalau sudah lihat toh terpisah toh nggak bersatu. Kita buktikan pemahamanmu itu sisipan ya tentang Trinitas. Oke. Kok dia harus ditanya atau kok nggak paham Bible? Semua data dikasih tahu oleh Ustadku, nggak ada kok tahu, kok nol. Karena saya Bible yang kalian ceritakan kepada saya berdui kalian, saya tidak mengakuinya karena kalian bukan ahlinya.
Kalian bukan ahlinya. Kalau Data-data saya, di makanya saya bilang tadi, kalau saya mau bertanya Bibel bukan sama kalian, saya harus saya kasih data sini. kepada orang yang mengerti Alkitab. Ini saya kasih data nih. Nih, saya kasih data nih ya. Aduh, mana dia? Jadi saya kasih data ya. Ini kabur. Ini 1 Yohanes 5:7 ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Aduh, siapa sih? Mute dulu Bang, Sang. Sebab ada 3 memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, Roh Kudus. Ini kan yang kau imani tentang Trinitas. Nah, kita baca. Di dalam surga ini, bagian ayat itu tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dengar ya, supaya kau jangan tersesat. Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah yang oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli berarti palsu. Jadi yang kau imani selama ini tentang Trinitas itu palsu, tidak asli, sisipan. Makanya saya kembali ya, saya kasih lihat kau. Makanya ini pakai kurung. Ini kan yang kau imani nih. Ini makanya di Bible itu dikasih kurung. Nih, di dalam surga, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini imanmu ini. Tetapi ini sisipan ya, makanya dikasih kurung nih. Ini tutup kurungnya, lompat ya. Lompat di data berikutnya nomor 8. Jadi 78 itu. Ini lompat kurungnya ditutup sini. Ini palsu, tidak asli. Ini yang kau imani. Tidak diajarkan oleh Yesus. Oke? Itulah imanmu, kesesatanmu di sini. Trinitas. Makanya tadi gambar itu terpisah. Si Yesus lagi mandi-mandi air di sungai Yordan. Ada burung merpati. Bapak nggak menyatu, terpisah. Oke, lanjut Ustaz. Ya, Enggak ada ilmu, jangan ngomel-ngomel. Jadi kalau ingin tahu tentang Yesus, jangan hanya ke Kristen, ke pendeta. Disesatkan kalian itu. Langsung nanya ke Yesus saja. Maaf, karena cuman Kristen yang mengakui Yesus. Iya. Jadi saya bilang, saya tidak bertanya mau berbui seperti apapun kalian. Yang penting saya akan menginjili kamu. Menjelaskan Alkitab. Ingat ya, kalau kamu mentuhankan Yesus imani saja, saya tidak tanggung jawab, diem saya. Tapi kalau kamu mentuhankan Yesus pakai Bible, berhadapan dengan saya. Ayo silakan, pakai ayat apa mana lagi untuk mentuhankan Yesus? Berhadapan dengan Anda juga saya tidak takut. Ya udah, ayo sudah, silakan. Ayat yang mana lagi? Yang saya bilang saya tidak mau berdebat dengan kalian karena kalian tidak mengerti. Iya, karena kamu takut, tidak paham Bible, ya tidak mungkin berani. Bukan, karena saya menganggap kalian itu. Yang enggak, coba pendetamu panggil ke sini baru. Bukan, karena saya menganggap kalian itu tidak mengerti Alkitab. Oke, sekarang ayo di mana ayat apa lagi yang mentuhankan Yesus? Ayo silakan. Kalian yang menyesatkan Alkitab. Ya, bukan kamu bukan Alkitab yang inilah yang menyesatkan ajaran Yesus. Yesus ajaran tauhid, Kristen ajaran tri. Kalau tri itu kan pagan, tri itu. Yesus mengatakan manusia menerima firman, difitnah firman jadi manusia. Kita tanya ini aja Ustadz, mohon maaf Ustadz, tunjuk data di mana Yesus itu juru selamat bagi oten pemakan babi kayak kau. Tunjuk data. Itu aja dulu, jawab satu. Di mana Yesus juru selamat bagi oten Kristen pemakan babi seperti Anda ini? Tunjuk. Terlalu pede kalian. Mana? Tunjuk data itu. Kalau nggak ada ya, berarti Anda tersesat. Nanti pada finalnya, Sus Yesus, kalau ingin hidup yang kekal, imani kamu sebagai apa? Sus, utusan tahta. Final sudah itu. Berarti Kristen jangan berharap kekal di surga. Karena gak ada. Coba. Nah sekarang hidup yang kekal itu mengimani Yesus sebagai apa? Silakan pakai dalil. Sebagai Tuhan, ya, juru selamat. Mana dalilnya? Sebagai Tuhan, juru selamat. Imani saja. Ngapain saya berdebat tentang saya kepada kalian? Nah, makanya kawan-kawan, kalau ingin tahu kebenaran menurut Yesus, jangan nanya ke Kristen, dipagankan kita itu. Langsung nanya ke Yesus saja. Sus Yesus, saya ingin selamat. Sus ingin masuk surga kekal.
Imani kamu sebagai apa, Sus? Itu tata Yohanes 17:3. Oh iya, sebagai utusan. Kalau saya mau cari kebenaran Alkitab, saya tidak datang kepada orang yang menentang Alkitab. Berarti Kristen menentang kitab nih ya. Kristen menentang kitab itu. Saya tidak akan datang ke Makanya saya kalau nanya ke Yesus, hidup yang kekal itu imani Yesus sebagai apa? Sebagai utusan. Mana dalilnya, Sus? Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Enak kalau nanya ke Yesus. seperti yang saya bilang tadi. Kalau nanya yang saya nggak paham nih, ibu ini jadi maunya apa? Dia masuk ke sini, masuk ke restoran, habis itu bilang saya nggak mau makan. Gimana sih? Dia ini apa? Membela kebodohannya. Boleh nambahin bentar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekvin, agamanya apa Rekvin? Sebelum nambah, agamanya apa? Islam. Aku mau cuman nunjukin aja. Kalau misal Yesus itu Tuhan, coba deh buka 2 Yohanes 1 ayat 7, itu udah jelas banget. Itu udah jelas banget ini. 2 Yohanes Sudah dilengkapi sama guru kita tadi. Tadi sudah dikasih dalil berapa banyak, dia pun keras kepala. Makanya ditanyakan sama Aki Jibril, maunya apa ibu ini? Masuk di room diskusi tapi nggak mau diskusi. Ibaratnya udah masuk mau ke warung makan, nggak mau makan itu. Ya terus teriak-teriak, saya nggak mau makan. Lah ini apa sih, Bu? Aduh, oke, terima kasih Bang. Jangan mau makan, keluar aja. Salam apologet dari Jawa Tengah ya saya. Siap Bang Rex. Siap, Bang Yakin. Salam apologet Jawa Tengah. Siap, salam barakallah ke Jawa Tengah. Ini Bang, assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Tata. Bang Jibril semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini ada Oten di bawah, nggak tahu yang Oten yang mana ini. Sabar, ini Bintang Al-Farizi, Islam bukan. Pemersatu Bangsa, Islam bukan. Aba Ilyas, Islam bukan. Ali Taher, Islam bukan. Biar kita naikin. Coba yang Kristen yang minta yang minta permintaan ini, coba kasih tapping di bawah. Saya ke Islam apa Kristen gitu, biar saya tahu. Oh, Pemersatu Bangsa, Oten. Baik, kita naikkan Pemersatu Bangsa. Sabar, nge-lag ya, mohon maaf kalau saya agak sedikit nge-lag. Nah, HP saya HP butut, jadi ya dimalumin. Muter-muter lama banget ini ke minta permintaan ini. Sama Bang, itu sinyalnya loading. Padahal wifi-nya full loh, kacau ini. Sama Bang gitu, saya juga. Oke, Pemersatu Bangsa kita naikin. Mau kiamat, makanya mau turun duhun, jadinya begini nih. Teknologi mau mati. Oke, Pemersatu Bangsa. Iya, halo. Agamanya apa, brother? Kristen, pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Baik. Ada 2 yang diberikan oleh Ustadz Tata. Mau diskusi menggunakan dalil Al-Quran dengan Bible, atau mau bertanya saja kepada Ustadz Tata? Silakan dipilih. Ya, tadi aku mau meluruskan tadi yang dibilang itu Bunda Rahma, bahwa di mana Yesus sebagai juru selamat dunia katanya. Juru selamat bagi Oten pemakan babi kayak kalian. Nggak ada di situ bagi Oten pemakan babi, nggak ada di situ. Makanya saya minta, kan kamu bilang Yesus juru selamat. Nggak ada di situ ditulis, nggak ada di Alkitab itu. Sebentar bang, kan kamu nggak ada ditulis di situ. Ya saya minta itu. Udah aku bilang nggak ada ditulis namanya Oten. Ya kalau nggak ada, kenapa kau ngaku pengikut Yesus? Ya, yang kau bilang Oten. Kristen itu orang Kristen, itu Oten orang Kristen. Pendeknya kependekannya. Tapi nggak ada ditulis Oten, bodoh. Iya.
Emosi. kali kau. Esmosi dia. Dan ada juga di situ ditulis pemakan Esmosi, nenek esmosi. Aduh, kau bodoh ya kau pertahankan. Aduh, kasih sekali nih, kasih sekali. Jangan pakai kasih. Menyebutnya panjang. Tadi kau bilang tadi nggak ada juru selamat dunia. Katanya agama kasih sayang, tapi kok gitu bahasanya? Jangan komen mute, jangan di mute. Ini kalian ini mute orang, turun aja kalian turun. Agama kasih sayang jadi suka kalian menghina begitu ya. Ya turun, ada. Turun aja Lin, turun. Ya turun. Tak perlu diskusi sama orang ini. Iya, karena kau pemakan babi. Jadi biar paham kau bahwa Yesus itu ini masih minoritas tapi mau prosekusi sesama Kristen nih. Ini gimana nih? Jangan mute. Jangan mute. Prosekusi nih. Kenapa kau diam kalau di mute? Emang kau punya koma? Di mute. Kenapa emang kalau di mute? Jangan naik. Ya makanya kau Yang dibahas kalau yang dibahas apa? Nanti tak kasih dalil apa? Mau meluruskan apa yang dikatakan si Rahma itu. Kalau mau Saya bertanya. Oke, izin ya, Ustaz khusus sama dia. Kenapa di mute? Izin. Dengar, kita sama ya, kita dialog. Diam, jangan emosi. Saya bertanya ke kau, di mana data di Bibelmu Yesus juru selamat bagi Kristen pemakan babi kayak kau? Mana? Nggak ada ditulis itu. Kalau nggak ada, kenapa kau ngaku-ngaku? Kenapa kau ngaku-ngaku pengikut Yesus? Mana dia Yesus mengenal Kristen mana? Mana data Yesus mengenal Kristen mana? Mana data itu Kristen, bukan pengikut. Ya mana? Apa yang kau ikuti dari Yesus apa? Mana perintah Yesusnya di gereja mana? Perintah Yesus. Kau tak perlu tahu itu. Mana perintah Yesusnya di gereja mana? Nggak ada di Alkitab itu ditulis oten. Kalau nggak ada ngapa kau ngaku-ngaku? Kampret kau. Bukan ada ngaku-ngaku aku seperti yang kau bilang. Perintah Yesus. Kenapa kau klaim? Kenapa kau klaim kau pengikut Yesus? Kenapa kau klaim? Mana perintah Yesusnya di gereja? Joget-joget. Mana? Mana perintah Yesus memperingati Natal? Mana? Mana? Kau nggak ada otakmu, ngapain berdebat sama kamu? Ya, nggak ada otak, minimal manusia jadi Tuhan. Aku bilang otakmu. Dengar dulu. Kau tadi bilang. Dengar dulu, kau bilang. Mana? Siapa yang ngomong sebenarnya ini? Mana Yesus juru selamat bagi oten pemakan babi mana? Mana Yesus merintahkan kalian bergereja hari Minggu mana? Kenapa di mute? Oh, dasar. Jangan di mute lah. Kenapa di mute? Takut kali kok di mute. Matius 23, 9, 10. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu. Berarti satu Bapa itu, yaitu Dia yang di sorga. Udah dengar dulu. Kau baca dulu ada Trinitas ayat 6. Siapa sebenarnya Tuhan itu yang sebenarnya? Jawab dulu pertanyaanku, kau merintah-merintah. Baca dulu 1 Korintus 8 ayat 6. Jangan kau. Gak usah kau merintah-merintah di sini. Kau jawab pertanyaanku. Jawab. Itu dulu baca. Merintah, kau siapa merintah? Jawab pertanyaanku. Di mana Yesus merintahkan kau bergereja? Di mana Yesus merintahkan kau bergereja? Di mana perintah Yesus? Jangan di mute, bos. Jangan di mute. Ngomel-ngomel marah-marah. Kenapa di mute? Kau takut kali di mute. Karena kau on, nggak bisa jawab. Kau yang on. Mana jawab kalau kau 1 Korintus 8 ayat 6. Baca dulu 1 Korintus 8 ayat, tunjukkan dulu di situ. Kenapa kau bawa kata-kata si Paulus botak itu? Si Korintus kenapa kau bawa si Paulus botak? Nanti dihina Nabi Musa marah. Memang botak, kepalanya memang botak, rambutnya kurang. Kau itu kau jaga, kau perempuan kau. Di sini saya tunjuk ya, sini saya tunjuk gambar Paulus ya. Jangan mute. Ini saya tunjuk gambar Paulus. Nah, sebentar ya teman-teman, kita lihat. Yang marah satu-satu. Enggak, jangan mute aku. Paulus ya, kita tengok ya biar kau sadar Paulus itu gimana sih. Ini gambarnya ini Paulus. Apa ini tidak botak? Ini Paulus ini. Itu Paulus. Dan kau bilang itu botak, kamu ledek namanya itu. Kamu ledek namanya itu. Ini botak apa saya menghina? Ini botak memang. Itu ada rambut makanya kamu ledek itu. Nanti Nabi diledek orang marah kau. Mana dia ini tidak ada rambutnya di tengah ini botak. Jangan bilang botak kenapa? Memang betul iblis ya kau, memang iblis kau. Jangan bilang botak, jangan. Ya nggak masa kalau botak, gundul pun nggak masalah. Cuma aku bilang botak dia marah. Jadi masalahnya kenapa? Aku mute. Ada masalah dia botak, dia gundul karena mas. Cuma dia marah kalau aku bilang botak, padahal memang botak tuh. Nih.
Kenapa Siapa di kalian sini, tidak Din? mengimani Al-Quran kalian saja? Kenapa harus mengganggu Bunda Kenapa Rama, harus tahu nggak istilah mengganggu botak iman itu? kami gitu loh? Saya heran. Kenapa kalian tidak mengimani Al-Quran kalian saja tanpa Tahu nggak mengganggu tinggal kata botak akidah itu? kami? Seperti Deddy Kobuser yang botak. Deddy Kobuser yang botak. Tahunya kau botak. Pahamnya kau botak? Saya hanya jangan kau saya mute hanya aku. Percuma kau naikkan aku kalau kau mute-nya. Saya hanya menunjuk kalau Jangan kau mute aku. Percuma kau naikkan aku makanya. Kenapa kau takut kali? Satu-satu makanya kalau nggak mau di mute. Satu-satu makanya kalau nggak mau di mute. Satu-satu orang ngomong itu jangan diterima lagi. Iya makanya satu-satu diam dulu. Kalau masih ngomong saya mute terus ini. Masih ngomong saya mute. Kalau masih ngomong Ramenya aja mau didengarin. kalau masih ngomong saya yang benar.